Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Yesus Kristus Roh Kudus yang melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya dapat memenuhi hati dan pikiran kita dalam merenungkan dan memahami firman Tuhan yang akan sampai kepada kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Yesus Kristus, cerahilah pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan juga memahami firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon, kabulkan doa kami. Amin. Inilah firman yang akan kita renungkan pada minggu kita hari ini, yakni yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Itulah firman Tuhan bagi kita, dan berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan, mematuhi perintah dari firman Tuhan kita. Amin. Untuk semakin memahami isi dan pesan dari firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14, marilah kita coba mengerti dan memahami beberapa hal, antara lain. Yang pertama, Kitab Ulangan atau Deuteronomium menegaskan kalimat pengakuan iman bangsa Israel yang mengatakan, Shema Israel, Yahova Elohim, Yahova Ehad. Dengarlah hai umat Israel, Yahova Elohim kita itu Yahova yang Esa. Lalu dalam kitab ini diterangkan bahwa umat Israel harus menyembah Yahova sebagai satu-satunya sesembahan bagi mereka. Dan diaturkan berbagai hukum yang harus dijalankan umat Israel dalam rangka kepatuhan mereka menyembah dan mematuhi Yahova, Tuhan yang Maha Esa itu. Hukum pertama dari Dekaloh mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Demikian Ulangan 5 ayat 6 sampai 9a. Konsekuensi dari hukum ini, umat Israel harus menjauhi atau menghapus dari hidupnya, bahkan dari tanah air mereka, segala sesuatu yang mengandung unsur atau konotasi menduakan atau menjamakkan sesembahan mereka. Karena menduakan Tuhan, seperti katakan orang Islam, adalah syirik. Kita katakan adalah politeis. Mereka wajib dan harus percaya dan yakin kepada satu-satunya Tuhan, yakni Yahova Elohim. Dan sesembahan ini harus dipatuhi sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan sumber arahan hidup umat Tuhan, sumber berkat dan sumber kutuk, sebagai awal dan akhir hidup manusia. Tidak boleh ada yang lain selain Dia atau selain
Segala sesuatu yang menjadi tandingan Tuhan dan apapun yang muncul dari tandingan Tuhan tersebut merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan manusia yang mendengar kata-kata dari tandingan itu juga menjadi kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang melakukan kejijikan itu. 3 hal itu, kalau sempat ada, harus dilenyapkan. Yang misalnya kalau ada tandingan itu dilenyapkan. Apa yang dikatakan tandingan itu juga harus dilenyapkan. Dan orang yang percaya kepada apa yang dikatakan tandingan itu juga harus dilenyapkan. Yang boleh ada di tengah-tengah umat Tuhan adalah Tuhan, kemudian firman Tuhan, dan umat yang konsisten mengikut ajaran Tuhan. Jadi 3 itu yang harus ada. Selain itu tidak boleh ada. Dalam hal ini konsekuensinya, pendapat manusia juga sama sekali tidak boleh menjadi tandingan pendapat Tuhan. Umat Tuhan atau Israel harus senantiasa belajar berlaku sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kesenangan atau kesukaan Tuhan. Itulah yang harus kita gumuli dalam hidup kita sehari-hari, saudara-saudaraku yang kita kekasih. Yang kedua, dalam perikop firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini ada 8 profesi atau perbuatan yang dinilai dapat membuat bangsa Israel menduakan Tuhan atau menyimpang dari sikap mengesahkan Tuhan. 8 profesi atau perbuatan itu adalah: 1, yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Bahasa Batak tu bahalak na pabulusun anakna manang buruna sian api. Zunani perika tairon ton huyon autu he ten tugatera autu en puri. Ibraninya ma'abir beno ubito baes. 2, petenung Batak Toba pengeruding. Yunani Mateo menos mantean. Ibraninya kosen kesamim. Yang ketiga, peramal Batak Toba si jujurari. Yunaninya kleido di zo menos. Ibraninya meonen. Yang keempat, penelaah Batak Toba si tabasiuluk. Yunaninya hoyonizo menos. Ibraninya menahes. Yang kelima, penyihir Batak Toba parsiualik mata. Yunaninya farmakos. Ibraninya mekasep. Yang keenam, pemantera Batak Toba si bahaya penutupi. Yunaninya epa eidon epa oiden. Ibrani hober haber. Yang ketujuh, yang bertanya kepada arwah dan kepada roh peramal Batak Toba bartodung. Yunaninya engkastri mutos dan Ibraninya soel op widioni. Yang kedelapan, yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Batak Toba nama nukun beguni namate. Yunani teratoskopos aperoton tus nekrus. Ibraninya dores el hametim. Itulah 8 perbuatan atau profesi yang menjadi kejijikan kepada Tuhan. Dan banyak warnanya itu. Orang yang mempersembahkan atau Batak Toba pabuluson putra atau putri di dalam api adalah orang yang memberikan putra atau putrinya sebagai tumbal. Dan ini merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pembalasan dendam roh jahat sehingga keluarga yang bersangkutan selamat. Tenung adalah hasil dari usaha percobaan mengetahui peristiwa jauh sebelum peristiwa itu terjadi dengan cara-cara yang tidak biasa, misalnya dengan pergumulan batiniah atau dengan menggunakan alat-alat tenung. Misalnya membaca suratan tangan marmanuk diapang, membaca urat-urat hati hewan yang dipotong, atau membaca gerak dan arah anak panah atau tongkat yang ditancapkan. Sedangkan petenung adalah orang yang melakukan percobaan itu dan mengatakan hasilnya. Ramalan adalah hasil dari usaha-usaha yang irasional untuk mengetahui hal-hal yang diyakini akan terjadi di waktu yang akan datang. Peramal adalah orang yang melakukan usaha-usaha itu dan mengatakan hal-hal tentang masa depan. Sedangkan penelaah
atau Batak Toba Sita Abesiuluk, Ibrani Menahes atau tarian ular, adalah orang yang mencoba memberikan arti dari benda-benda yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Orang Batak Toba membaca arti tari-tarian ular yang disuruh menari dengan bunyi serulingnya, sama seperti di India sana. Sihir adalah usaha manusia untuk menggunakan sesuatu yang dianggap adikodrati untuk meraih keuntungan. Sihir sering dilakukan dengan mantra, yakni ucapan-ucapan hafalan yang dianggap dapat membangkitkan kekuatan adikodrati untuk menolong penyihir mencapai tujuannya. Menanya arwah disebut juga nekromanti karena dianggap arwah itu memiliki pengetahuan adikodrati. Perbuatan ini sama dengan menanya atau minta petunjuk kepada roh orang mati. Orang Batak Toba sekarang tidak mengerti lagi apa artinya sibahen panutupi yang dibuat sebagai terjemahan pemantra atau Junani Epa Eidon, Epa Oiden, Ibraninya Hober Haber. Dulu di kalangan orang Batak ada dukun yang pandai mengucapkan tabas atau mantra penangkal untuk menangkis bala yang diyakini akan terjadi. Semua pengertian ini dapat dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang diberikan dalam kamus-kamus Alkitab. Penulis atau pengkhotbah tidak menyalinnya 100%, tapi memberikan pengertian yang lebih luas. Semua pengertian ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan atau profesi itu adalah usaha-usaha untuk mengetahui sesuatu dari yang dapat dinilai sebagai tandingan Jehovah Elohim. Setiap perbuatan itu dikaitkan dengan kuasa yang bukan kuasa Jehovah Elohim dan dianggap dapat memberikan petunjuk atau nasihat atau ketentuan yang akan berlaku dalam kehidupan manusia. Dari itu dikatakan bahwa semua perbuatan ini merupakan kejijikan bagi Tuhan, yang adalah sesembahan Allah yang cemburu, yang tidak setuju ada sumber hidup atau sumber petunjuk bagi umatnya selain dirinya sendiri. Dalam sejarah kemanusiaan, bangsa-bangsa penganut kepercayaan animisme dan politeisme mengizinkan praktek atau perbuatan yang merupakan kejijikan bagi Tuhan Jehovah Elohim tersebut. Bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan yang akan direbut oleh umat Tuhan, seperti misalnya suku Kanaan, Amori, Filistin, Jebusi, dan lain-lain, adalah bangsa-bangsa yang kuat mendengarkan peramal petenung yang bertebaran di negeri tersebut dan dianggap sebagai tindakan kepercayaan yang baik. Tetapi bagi Tuhan Yahweh semuanya itu merupakan kejijikan. Tuhan tahu bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu sangat laten dalam kehidupan umat manusia. Sehingga Tuhan Yahweh tegas memerintahkan kepada umatnya, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ulangan 18 ayat 9b, engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ulangan 18 14b. Jadi mana yang bisa dilakukan? Tentu itu pertanyaan bagi kita sekarang. Agar kita terbukti sebagai pengikut Jehovah Elohim dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari kita renungkan lagi. Yang ketiga, perintah tegas dari Tuhan Jehovah kepada umatnya. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ulangan 18:13. Tetapi bagaimana caranya? Umat Tuhan juga membutuhkan ramalan-ramalan atau pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Agar mereka tidak bercela, mereka tidak boleh melakukan seperti dilakukan oleh bangsa-bangsa yang dihalau Jehovah tersebut. Mempersembahkan putra atau putri dalam api, bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati atau roh orang mati, penyihir, pemantera, penela, petenung, sama sekali tidak boleh ada di kalangan umat Tuhan. Demi menjawab kebutuhan umat Tuhan untuk mengetahui hal-hal yang akan datang, Tuhan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa dilakukan oleh umat Tuhan, yakni yang sangat berbeda dari kebiasaan peramalan yang menjadi kejijikan bagi Tuhan. Dalam kitab suci itu, lanjutan daripada perikop kita, ada pemberitahuan dari Tuhan melalui hambanya Musa. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu,
Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Nabi Tuhan ini juga harus dibedakan dari nabi palsu. Kriteria untuk itu dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ulangan 18 ayat 22. Umat Kristen percaya bahwa nubuatan Musa ini telah dipenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus melebihi dari nabi yang dinubuatkan Musa tersebut. Karena Yesus Kristus bukan hanya nabi, melainkan juga raja, imam, anak Allah yang adalah firman Yahova sendiri yang datang dalam wujud manusia. Kenabian Yesus Kristus tidak diragukan sampai sekarang, karena apa yang dikatakannya benar-benar menjadi kenyataan terjadi. Jadi kalau ada manusia yang gila ramalan, datanglah dia bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus pasti memberikan jawaban. Itu masih terbukti sampai sekarang. Ada banyak bukti apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi. Sewaktu dia mengutuk kota Kapernaum itu terkutuk sampai sekarang. Sewaktu dia mengatakan bahwa tidak ada lagi batu bertindih di Yerusalem, di Bait Allah. Bait Allah itu dirobohkan oleh Jenderal Titus dan dihapus sampai sekarang belum bisa didirikan. Ada juga pengikut Nabi tertentu yang mengklaim bahwa pemenuhan nubuat Musa ini adalah pada diri Nabi junjungan mereka. Tetapi sayang, apa yang dinubuatkannya masih belum ada yang menjadi kenyataan atau terjadi. Dikatakan bahwa para pengikutnya pasti masuk surga, tetapi sampai sekarang belum satu pun yang masuk surga termasuk nabinya. Tetapi Yesus Kristus mengatakan bahwa dia menyediakan tempat bagi pengikutnya di surga. Dan yang terjadi adalah setiap orang yang mati di dalam namanya bersama dia di Firdaus dan selanjutnya di surga. Itu jaminan kebenaran kenabian Tuhan Yesus. Dengan setia mengikut Yesus Kristus dan mematuhi perintah-perintahnya, kehidupan umat Tuhan atau umat Kristen pasti tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan negeri yang didiami oleh orang Kristen akan bersih dari segala macam praktek dan perbuatan yang menjadi kejijikan bagi Tuhan Jehovah Dewata. Atau negeri ini akan penuh dengan praktek hidup kesukaan Tuhan. Mari kita berjuangkan itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, masih adakah hal-hal sejenis dari yang disebutkan sebagai kejijikan bagi Tuhan Jehovah dalam perikop kitab suci tersebut di zaman industri 4.0 ini, industri 4.0 ini, atau di zaman teknologi informasi super canggih sekarang ini? Kalau masih ada, bagaimana agar umat Tuhan dapat hidup tanpa celah dan tidak terkontaminasi dengan bentuk modern kejijikan bagi Tuhan tersebut? Di zaman now, banyak sekali bentuk-bentuk modern daripada peramalan, petenungan, penalahan, penyihiran, dan masih banyak sekali praktek-praktek bertanya kepada arwah atau kepada roh orang mati. Peramalan modern itu dapat dilihat dalam ramalan-ramalan horoskop, atau penamaan Tuhan, atau penamaan tahun dengan memberikan ramalan tentang kehidupan ekonomi yang terjadi selama tahun itu. Misalnya, mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun babi moncong emas, dengan meramalkan bahwa dalam tahun ini akan terjadi kemerosotan ekonomi di seluruh dunia. Tenung-tenung berisi ramalan juga membanjiri pertandingan sepak bola, siapa yang akan menjadi pemenang, yakni dengan membuat dua bola mewakili dua kesebelasan yang akan dipilih oleh cumi-cumi untuk menentukan kesebelasan mana yang akan menang. Banyak yang berjudi melalui praktek tenung atau peramalan ini. Penelahan guratan-guratan tangan atau penelahan tanda-tanda di langit juga masih membanjiri kehidupan manusia modern sekarang. Penelahan isi Alkitab suci sering juga berada di ambang batas penelahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni dengan menganalisa isi ayat-ayat dalam kitab suci, si penelah memberikan pendapat yang dianggap lebih pasti, melebihi kepastian dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia dan di dunia ini. Luar biasa itu, tapi hati-hati. Terhadap penelahan seperti itu, umat Tuhan harus waspada.
Penyihiran sering terjadi menjadi alat menipu dengan memakai ilmu hipnotis. Praktek bertanya kepada arwah atau roh orang mati masih belum terhapus di kalangan masyarakat yang masih percaya bahwa ada arwah atau roh orang mati yang masih gentayangan di bumi. Di kalangan orang Batak Toba ada saja orang yang bertanya kepada roh nenek moyangnya tentang di mana tulang belulang kakek moyangnya yang sampai waktu itu tidak diketahui kuburannya, sehingga tulang belulang itu dapat diambil dan dikebumikan dengan baik secara adat. Atau kalau seseorang kehilangan barang berharga, dia pergi ke dukun untuk bertanya kepada arwah tentang di mana barangnya yang hilang itu berada. Semua hal-hal yang disebutkan itu masih tergolong sebagai kejijikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, umat Tuhan zaman now masih diharapkan agar menjauhkan diri dari praktek-praktek kejijikan Tuhan tersebut. Daripada mempercayai hal-hal seperti itu, lebih baik umat Tuhan berusaha keras dan cerdas untuk memastikan kapan gempa bumi akan terjadi, kapan tsunami akan terjadi, sehingga banyak pihak yang dapat diselamatkan. Semuanya ramalan seperti itu didasarkan pada ilmu pengetahuan modern, jangan dengan angan-angan atau bayang-bayangan atau kekuatan batin aja. Atau berdasarkan analisa ekonomi dan politik di negara ini dan di dunia ini, umat Tuhan dapat memastikan dan menasehatkan apa yang harus dilakukan umat Tuhan dalam menyongsong perekonomian yang akan terjadi itu. Atau lebih baik umat Tuhan menyerahkan tulang belulang kakek moyang yang tidak diketahui kuburannya itu diserahkan seutuhnya ke tangan Tuhan tanpa mencari-carinya, lalu mendirikan tugu atau pertanda untuk kakek moyang tersebut agar kakek moyang itu dikenang. Atau pastikan diri atau orang lain pasti sejahtera, kaya dan makmur apabila diri masing-masing bekerja keras dan cerdas menjalankan kehidupan pribadi, perekonomiannya, dan pekerjaan sosial masing-masing. Itu semua merupakan alternatif untuk membuat umat Tuhan hidup tidak bercela dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang dinilai Tuhan sebagai kejijikan baginya. Tuhan menyertai umatnya untuk hidup tidak bercela di hadapannya, menang terhadap segala macam okultisme kuno dan modern, dan umat Tuhan dapat hidup sesuai firman Tuhan dan kesukaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagaimana Engkau katakan kepada kami bahwa masih banyak lagi praktek okultisme zaman modern sekarang. Tolong dan bantulah kami seluruh umat-Mu untuk menjauhkan diri dari praktek-praktek okultisme itu. Bantu dan tolong kami untuk membulatkan iman percaya kami kepadamu dan bertindak sesuai dengan kesukaan-Mu atau kehendak-Mu yang dapat kami tahu dari firman-Mu yang ada dalam kitab suci. Tolong kami Tuhan agar kami tidak tersesat dalam hidup keagamaan kami. Bapa Surgawi, bangsa kami doakan kepadamu agar Engkau tolong lepas dari kehidupan ekonomi ini. Jangan sampai Indonesia jatuh kepada resesi ekonomi yang sangat sulit diatasi. Engkau tahu sudah banyak negara yang jatuh kepada resesi ekonomi, tapi selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Untuk itu sadarkan seluruh lapisan masyarakat di tengah-tengah bangsa kami, para cendekiawan kami, para tokoh-tokoh, negarawan kami, agar mereka bersatu dan tidak berkelahi dalam rangka memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Terutama masalah yang terjadi di negara kami karena pandemi COVID-19 ini yang masih terus merajalela. Tuhan, kami hampir tidak punya daya untuk mengatasinya. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah bangsa seluruh dunia dalam rangka mengatasinya. Dan sukseskanlah pekerjaan para ahli yang akan menemukan obat untuk COVID-19 dan juga vaksin untuk penyakit yang melanda dunia ini. Saudara-saudara kami yang masih tertular COVID-19, tolonglah mereka Tuhan, selamatkan mereka, jangan ada mereka yang kehilangan nyawa oleh karena itu. Tetapi kehendak-Mu yang jadi pada mereka. Dekatkan diri-Mu dan dekatkan diri mereka Tuhan kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan umat-Mu yang miskin itu agar menjadi berkat bagi bangsa dan sekitarnya. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon di dalam Yesus Kristus dan kabulkanlah.
Amin.